Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, buat langkah pertama kita tidak lupa-lupa mengucapkan syukur, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai pada saat ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan masih berikan kepada kita hidup, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bernafas dengan segar. Semuanya itu harus kita syukuri dan kita berterima kasih kepada Allah. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah berjuang mati-matian demi untuk mendidik umat manusia, membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, yaitu agama yang bertauhid, alam yang penuh dengan agama tauhid, yaitu agama Islam yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat beliau pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin zakartu indahu walam yusalli alayya." Alangkah ruginya seseorang, kata beliau, andaikan namaku disebut di hadapan mereka, sedangkan mereka tidak sudi mengucapkan salawat kepadaku. Artinya, orang yang enggan mengucapkan salawat kepada beliau, maka merugilah orang tersebut. Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai umatnya, marilah kita banyak-banyak mengucapkan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita merenungkan hidup kita di atas alam dunia ini yang penuh dengan keindahan. Allah ciptakan bumi ini cukup dengan lautan yang sangat luas, gunung-gunung yang tinggi, lembah yang dalam, dan sungai yang terbentang luas di atas permukaan bumi ini, yang pada hakikatnya itu untuk makhluknya pada umumnya, dan kita merasakan yang terutama sekali Allah ciptakan adalah untuk kita umat manusia ini. Maka dengan itu haruslah kita mensyukurinya dan juga mensyukuri kehidupan kita. Karena kehidupan kita di atas dunia ini dapat menikmati ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Sehingga apabila malam telah tiba, kita melihat ke langit, kita akan melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip, dan kita melihat bulan yang bercahaya. Dan apabila matahari telah terbit, maka hari bersinar menerangi alam dunia ini. Alangkah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu dapat kita saksikan dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia, dan ini diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita baca dalam surah Al-Muluk ayat yang ke-15 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi laksana hamparan, maka berjalanlah kamu di atas permukaan bumi itu, dan makanlah rezeki yang ada di dalamnya, dan pada suatu hari nanti kamu akan kembali kepadanya. Kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin yang berbahagia, ini peringatan yang sangat luar biasa untuk kita umat manusia. Dan ditujukan ayat ini kepada kita. Allah gambarkan dunia ini yang telah diciptakannya laksana suatu hamparan. Padahal menurut ilmu pengetahuan, ilmu ini bulat seperti bola. Tetapi kita merasakan bumi ini datar. Dan bumi ini berputar pada sumbunya. Tetapi kita merasakan bumi ini diam, tidak berputar. Inilah keagungan Tuhan dengan penciptaannya, yang kita rasakan dan yang kita nikmati. Maka Allah mengatakan, Dia yang menciptakan bumi ini sebagai hamparan. Bahkan Allah persilakan, berjalanlah kamu di atas permukaan bumi itu. Ada orang yang naik ke atas puncak gunung untuk menikmati keindahan alam. Ada orang yang pergi bersantai ke tepi lautan juga untuk menikmati keindahan alam. Dan ada orang yang pergi ke dalam hutan, ke tepi sungai, ke lembah yang dalam untuk menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang diperintahkan, berjalanlah kamu di permukaan bumi. Dan yang lebih indahnya lagi adalah Allah mengatakan, makanlah rezeki yang ada di dalamnya. Di mana-mana ada rezeki. Dalam hutan pun ada yang akan kita makan. Buah-buahan yang telah tersedia di antara buah-buah yang bisa kita makan. Di sungai pun ada ikan yang akan dapat kita makan. Dan di lautan pun juga ada ikan. Dan bermacam-macam makhluk Allah yang dapat dimakan oleh manusia. Maka Allah mengatakan, makanlah sebagian rezeki yang ada di dalamnya. Ini semuanya untuk makhluk-makhluk Allah. Dan juga untuk kita manusia sebagai makhluknya. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam peringatan ini Allah menyatakan satu yang harus kita ingat. Wa ilaihin nusur. Pada suatu hari nanti, bagaimanapun kita hidup di atas dunia ini, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita ciptakan sebagai karya kita, tetapi pada suatu hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali kepadanya. Kita akan berkumpul kepadanya, mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang sudah pernah kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka dengan itu kita harus pandai menggunakan kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan, tapi jangan pernah melupakan kewajiban. Apapun karya yang kita buat, dan apapun macam profesi kita, tetapi satu profesi sebagai seorang hamba Allah yang harus menunaikan kewajiban kepadanya, ruku dan sujud, munajat dan merendahkan tangan kepadanya. Jangan pernah kita lupakan. Jadi boleh kita berbuat, boleh kita berkarya dalam kehidupan kita ini, tetapi jangan pernah melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Karena Dia telah peringatkan kepada kita, bagaimanapun kita di atas permukaan bumi ini, yang ujung-ujungnya wa ilaihin nusur. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat itu pun orang akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Sebelum tiba saatnya kita kembali kepada Allah itu, siapkanlah bekal secukup-cukupnya. Boleh kita berbuat dalam kehidupan ini, tetapi jangan pernah melupakan kewajiban kita kepada Allah. Lakukan ruku dan sujud, salat dan puasa, karena itulah perintah yang datang dari Sang Pencipta tersebut. Yang kita harapkan tidak lain tidak bukan, mudah-mudahan kita dapat selamat di dunia dan selamat di akhirat. Berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Sesuai dengan titah dan perintah Allah dan Rasul tersebut. Demikian kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.